Israel mungkin belum kalah di medan perang, tapi perang yang panjang justru membuka masalah yang jauh lebih sulit mereka menangkan. Perang politik di dalam negeri dan tekanan dari luar negeri. Pemerintahan Benjamin Netanyahu kini berada dalam posisi yang serba sulit. Di Gaza, perang terus menimbulkan korban dan belum menghasilkan akhir yang jelas. Di dalam negeri, tekanan terhadap pemerintah semakin besar menjelang pemilu. Sementara di luar negeri, dukungan terhadap Israel semakin tergerus dan kritik terhadap kebijakannya datang dari semakin banyak arah. Bahkan, muncul kekhawatiran bahwa eskalasi baru justru bisa digunakan untuk mempertahankan situasi politik yang menguntungkan pemerintah. Jadi, apa sebenarnya yang sedang terjadi di balik perang yang tak kunjung berakhir ini? Israel mungkin belum kalah di medan perang, tapi perang yang panjang justru membuka masalah yang jauh lebih sulit mereka menangkan. Perang politik di dalam negeri dan tekanan dari luar negeri. Dari Gaza hingga Lebanon, Suriah, dan tepi barat, operasi militer Israel terus membawa dampak kemanusiaan yang berat. Korban jiwa, kehancuran infrastruktur, pengungsian, dan terbatasnya akses terhadap kebutuhan dasar menjadi bagian dari kehidupan jutaan warga sipil. Dan ketika konflik terus melebar, pertanyaan yang muncul bukan lagi sekadar siapa yang menang, tetapi sampai kapan kawasan ini mampu menanggung harga perang. Tekanan dari luar itu ternyata berjalan beriringan dengan persoalan di dalam negeri. Salah satu yang paling mencolok adalah munculnya gesekan antara kepemimpinan politik dan militer. Perselisihan mengenai posisi komandan tinggi IDF di tepi barat menunjukkan bahwa perbedaan pandangan mulai menyentuh hubungan di tingkat paling atas. Ketika Menteri Pertahanan Israel Katz dikabarkan mendorong pergantian Maijan Avi-Blut, sementara Kepala Staf IDF Eyal Zamir menyatakan dukungannya kepada Blut, muncul pertanyaan mengenai seberapa solid hubungan antara pemerintah dan jajaran militer Israel. Ketegangan di tingkat elit kemudian menemukan bentuknya di jalanan. Demonstrasi bermunculan dengan tuntutan yang berbeda-beda, mulai dari penolakan terhadap pendudukan, protes terhadap perang di Gaza dan tepi barat, hingga kritik terhadap arah kebijakan pemerintah. Di Tel Aviv, aktivis Hadash bahkan memblokir pintu masuk kompleks pemerintahan sebagai bentuk protes. Bagi mereka, kebijakan pemerintah terhadap Gaza dan tepi barat bukan sekadar kesalahan, melainkan keputusan politik yang memang disengaja. Namun, tekanan sosial Israel tidak berhenti di sana. Di sisi lain, kelompok Haredi juga turun ke jalan, tetapi dengan tuntutan yang sama sekali berbeda, menolak kewajiban wajib militer. Pada 17 Agustus, demonstran Haredi memblokir sejumlah jalan utama dalam aksi anti-wajib militer. Situasinya menjadi ironi tersendiri. Ketika perang yang panjang membuat kebutuhan terhadap personel militer semakin besar, sebagian masyarakat justru semakin keras menolak masuk ke dalam sistem wajib militer. Dan seolah belum cukup, gangguan lain muncul di kawasan industri Sha'ar HaNegev dekat Sderot, ketika kebakaran besar melanda sejumlah pabrik dan sempat memicu kekhawatiran kebocoran bahan berbahaya. Dugaan kebocoran amonia kemudian dikesampingkan, sementara penyebab kebakaran belum diumumkan. Bahkan fenomena alam seperti jutaan laba-laba yang menutupi kawasan Nahal Sorek ikut menjadi pemandangan tak biasa di tengah situasi yang sudah penuh tekanan. Memang, laba-laba itu tidak ada hubungannya dengan krisis politik. Tetapi satu hal jelas, Israel kini menghadapi tekanan dari hampir setiap arah. Perang biasanya memperlihatkan kekuatan sebuah militer dari jumlah tank, pesawat, rudal, atau wilayah yang berhasil dikuasai. Tapi ada satu ukuran yang jauh lebih sulit disembunyikan. Seberapa lama para prajuritnya masih mampu bertahan. Dan di dalam IDF, tanda-tanda tekanan mulai muncul dari berbagai lapisan. Pada 30 Juli 2026, sekitar 100 prajurit Batalion Tzabar dari Brigade Givati meninggalkan pangkalan SD Teiman tanpa izin
dan meninggalkan senjata mereka. Pemicu aksinya adalah perselisihan dengan komandan batalion mengenai pencopotan papan-papan dekorasi yang dianggap sebagai bagian dari tradisi unit. Sebagian besar prajurit akhirnya kembali, tetapi beberapa pemimpin aksi dijatuhi hukuman penjara militer dan dicopot dari tugas tempur. Insiden ini memang tidak sampai mengguncang struktur IDF, tetapi menunjukkan bahwa ketegangan antara prajurit dan komando bisa muncul bahkan dari persoalan yang tampaknya sederhana. Di tingkat yang lebih tinggi, masalah juga muncul dalam tubuh intelijen. Pada awal Agustus, media Israel melaporkan bahwa Kepala Mossad Roman Goffman mencopot 2 pejabat senior, yaitu Kepala Direktorat Intelijen dan Kepala Divisi Iran. Keduanya disebut terlibat dalam perencanaan operasi untuk menjatuhkan rezim Iran yang gagal atau tidak terlaksana sesuai rencana. Informasi tersebut pertama kali dilaporkan Channel 12 dan kemudian dikutip media Israel lainnya. Sementara itu, ada tekanan yang jauh lebih sulit diukur, kondisi mental para prajurit. Berbagai laporan mengenai kematian dalam situasi non-tempur dan dugaan bunuh diri setelah penugasan di Gaza harus diperiksa satu persatu. Namun, trauma, kelelahan, kehilangan rekan, dan tuntutan untuk kembali bertugas menunjukkan bahwa dampak perang tidak selalu berakhir ketika seorang tentara meninggalkan medan tempur. Dan kemudian muncul persoalan personel. Pada 19 Agustus, Kantor Jaksa Agung Israel menyatakan sekitar 50.000 dari 60.000 penghindar wajib militer berasal dari komunitas Haredi, lebih dari 83%. Padahal, komunitas tersebut hanya sekitar 14% populasi Israel. Ketika perang membutuhkan lebih banyak tentara, tetapi jumlah yang bersedia atau mampu bertugas justru menjadi persoalan. Tekanan terbesar IDF mungkin bukan lagi soal senjata, melainkan manusia. Kalau sebelumnya tekanan datang dari dalam Israel, kini persoalannya bergerak keluar batas negara. Semakin panjang perang berlangsung, semakin banyak pihak yang mulai mempertanyakan arah kebijakan Israel. Penolakan terhadap peta jalan perdamaian Gaza menjadi salah satu pemicunya. Pada 16 Agustus 2026, Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab bersama-sama mengecam keputusan tersebut. Mereka menilai penolakan Israel terhadap roadmap yang didukung Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 dapat menghambat penghentian konflik, rekonstruksi Gaza, sekaligus peluang menuju solusi dua negara. Yang membuat situasinya semakin menarik, tekanan tidak hanya datang dari negara-negara yang selama ini kritis terhadap Israel. Gesekan dengan Amerika Serikat juga mulai terlihat. Setelah Israel menyerang pangkalan militer di Suriah, utusan khusus AS Tom Barak menyebut tindakan tersebut sebagai eskalasi yang tidak perlu dan tidak membantu stabilitas kawasan. Washington bahkan mendorong mekanisme komunikasi antara Israel, Turki, dan Suriah untuk mencegah ketegangan berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Namun, konflik ini tidak lagi hanya ditentukan oleh siapa yang memiliki lebih banyak rudal atau pasukan. Pertempuran juga berlangsung di ruang yang tidak terlihat. Tuduhan mengenai operasi rahasia, kebocoran informasi, perang siber, hingga operasi pengaruh bermunculan dari berbagai pihak. Sebagian klaim memang belum dapat diverifikasi secara independen, sehingga perlu diperlakukan dengan hati-hati. Tetapi, kemunculannya menunjukkan bahwa perang Israel telah berkembang menjadi pertarungan yang juga melibatkan informasi, diplomasi, dan opini publik. Di saat bersamaan, terbentuknya Pakta Pertahanan Turki, Arab Saudi, dan Pakistan menambah dimensi baru. Pakta tersebut masih dinilai lebih bersifat deklaratif daripada aliansi militer ofensif, tetapi pesan politiknya cukup jelas. Koordinasi keamanan di kawasan mulai mengambil bentuk baru. Ketegangan kemudian meningkat setelah Israel menyerang pangkalan Abu al-Duhur di Suriah
dengan alasan mencegah kemungkinan penempatan pasukan Turki. Ankara menolak alasan tersebut dan mengecam serangan itu. Masalahnya, serangan terjadi ketika Turki sedang memperluas pengaruh keamanannya di Suriah. Karena itu, insiden yang awalnya menyangkut infrastruktur Suriah berpotensi berubah menjadi persaingan langsung Israel-Turki. Dan ketika Washington sendiri menyebutnya sebagai eskalasi yang tidak perlu, terlihat jelas bahwa ruang gerak Israel di kawasan mulai semakin sempit. Jadi, apakah Israel sedang menuju keruntuhan? Kita belum bisa mengatakan itu. Negara ini masih memiliki salah satu militer paling kuat di kawasan, kemampuan teknologi dan intelijen yang besar, serta hubungan strategis dengan Washington. Artinya, Israel masih punya banyak modal untuk menghadapi tekanan yang datang bersamaan. Tetapi justru disinilah persoalannya. Kekuatan militer tidak otomatis menyelesaikan krisis politik. Pemerintah harus menghadapi masyarakat yang semakin terpecah, tentara yang terus dibebani perang panjang, persoalan wajib militer, dan hubungan luar negeri yang semakin rumit. Semua itu mungkin belum cukup untuk menjatuhkan Israel hari ini. Namun, jika tekanan tersebut terus bertambah, biaya untuk mempertahankan kebijakan sekarang juga akan semakin mahal. Dan pertanyaan akhirnya sederhana, berapa lama sistem ini bisa terus berjalan sebelum sesuatu benar-benar berubah?